Front Perjuangan Rakyat yang hari ini terus bergerak, terus berjuang untuk menegakkan keadilan agraria di negeri ini yang sampai saat ini tidak pernah dilaksanakan oleh rejim yang berkuasa, kawan-kawan. Selamat sore juga kami sampaikan kepada rakyat Yogyakarta yang hari ini juga tengah berjuang untuk meneruskan hidupnya sehari-hari, kawan-kawan. Tentu kita semua sedih. Hari Tani Nasional 2021, rakyat Indonesia memperingatinya di tengah pandemi COVID-19 yang tidak pernah kunjung selesai, kawan-kawan. Akibat dari tidak becusnya negara di bawah kuasa rejim Jokowi Ma'ruf dalam penanganan COVID-19 itu sendiri, kawan-kawan. Tetapi kita lebih sedih lagi. Sudah banyak kaum tani yang ditangkap dan mati di lahan-lahan mereka di bawah kekuasaan rejim kaki tangan imperialisme Jokowi Ma'ruf, kawan-kawan. Peringatan Hari Tani Nasional 2021 merupakan lonceng pengingat bagi kita semua bahwa untuk mewujudkan land reform sejati di negeri ini tidak bisa kita tempuh dengan jalan parlementariat dan politik petualanganisme yang telah gagal, kawan-kawan sekalian. Saya yakin, kawan-kawan, di tengah situasi COVID-19 hari ini, di tengah keterbatasan kaum tani hari ini, peringatan Hari Tani Nasional tetap mereka lakukan di gubuk-gubuk mereka, di lahan-lahan sempit mereka, di pedesaan Indonesia yang luas dari Sabang sampai Merauke, kawan-kawan. Tadi sudah banyak kawan-kawan, perwakilan-perwakilan dari lembaga maupun organisasi massa telah menyampaikan secara objektif realitas yang hari ini dihadapi oleh rakyat Indonesia, khususnya kaum tani Indonesia, kawan-kawan. Akibat dari skema monopoli dan perampasan tanah yang hari ini terus dilanggengkan, dipertahankan oleh rejim yang berkuasa, telah menyebabkan kemiskinan akut, kelaparan kronis bagi rakyat Indonesia itu sendiri, kawan-kawan, di berbagai sektor. Omong kosong, pidato-pidato kenegaraan dari presiden yang berbicara tentang ketahanan pangan nasional. Tetapi di sisi lain, jutaan hektar lahan di Indonesia diserahkan kepada perkebunan-perkebunan besar milik pemodal-pemodal asing, pertambangan-pertambangan yang bukan diorientasikan untuk kemajuan bangsa dan rakyat Indonesia, tapi untuk memenuhi industri milik kapital monopoli asing, kawan-kawan. Omong kosong, negara berbicara soal ketahanan pangan nasional, kawan-kawan. Tapi di sisi lain, rakyat dan kaum tani terus dihadapkan dengan perampasan tanah yang masif akibat skema pembangunan yang menghancurkan lahan produktif pertanian rakyat dan kaum tani Indonesia, kawan-kawan. Bahkan tadi juga kawan-kawan sudah sampaikan bahwa lembaga-lembaga pendidikan hari ini telah dikontrol langsung oleh rejim yang berkuasa, kawan-kawan. Melalui riset dan teknologi, negara kemudian mendikte langsung universitas besar di Indonesia, termasuk salah satunya UGM, untuk kemudian mempertahankan monopoli dan perampasan tanah
yang sejatinya untuk memenuhi tuntutan dari kapitalis monopoli asing dan pemodal-pemodal besar dalam negeri, kawan-kawan. Apa yang sudah kawan-kawan sampaikan tadi, pidato-pidato politik yang telah kawan-kawan lakukan tadi adalah semua benar. Faktanya begitu, kawan-kawan. Faktanya bahwa selama land reform sejati di Indonesia tidak pernah terwujud, maka selamanya kaum tani, kelas buruh, dan rakyat tertindas di sektor lainnya akan terus mengalami penderitaan, kemiskinan yang akut dan kronis di negeri ini, kawan-kawan. Untuk itu, terakhir, saya menyampaikan kepada kita semua satu hal yang paling penting untuk kita sekarang, kawan-kawan. Bahwa perjuangan mahasiswa, perjuangan kelas buruh, perjuangan kaum perempuan tertindas di Indonesia tidak akan bisa menang tanpa kemudian berbicara mengenai perjuangan anti monopoli tanah dan perjuangan untuk mewujudkan reforma agraria sejati di negeri ini, kawan-kawan. Gerakan rakyat di perkotaan harus terintegrasi langsung secara sukarela di pedesaan bersama kaum tani dan belajar bersama kaum tani di pedesaan untuk melancarkan perjuangan yang sejati untuk melawan monopoli tanah secara langsung di pedesaan hari ini, kawan-kawan. Karena reforma agraria sejati tidak bisa kita wujudkan di jalan-jalan aspal seperti ini, kawan-kawan. Untuk itu, sekali lagi saya mengucapkan dan menyerukan kepada kita semua, organisasi dan lembaga-lembaga maupun individu-individu yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat hari ini, untuk terus konsisten berjuang bersama rakyat, utamanya kelas buruh dan kaum tani, untuk menegakkan keadilan di negeri ini, kawan-kawan. Tanpa persatuan kelas yang demikian, maka cita-cita kita tentang negara ini, negara yang indah ini, untuk bagaimana mensejahterakan rakyatnya, tidak akan dan mustahil akan terwujud, kawan-kawan. Tanpa persatuan kelas tertindas dan terhisap di bawah kepemimpinan kelas buruh dan kaum tani, tidak mungkin perjuangan reforma agraria sejati bisa menang, kawan-kawan. Salut, hormat, dan bangga setinggi-tingginya bagi massa aksi yang tergabung dalam aliansi Front Perjuangan Rakyat yang hari ini terus membesar dan meluas untuk melancarkan perjuangan rakyat yang sejati. Atas dasar situasi yang sudah kawan-kawan sampaikan tadi, maka aliansi Front Perjuangan Rakyat menuntut dan mendesak kepada rejim yang berkuasa Jokowi Ma'ruf. Tapi sebelum saya membaca tuntutan, saya minta kepada massa aksi untuk mengangkat bendera setinggi-tingginya, kibarkan panji-panji kebanggaan kita semua, angkat tuntutan-tuntutan kita, rapikan barisan kita, kawan-kawan. Saya minta kawan-kawan massa aksi untuk merapikan barisan kita, angkat bendera kita setinggi-tingginya, angkat tuntutan-tuntutan rakyat setinggi-tingginya, kawan-kawan. Maka kami dari Front Perjuangan Rakyat menuntut dan mendesak kepada rejim Jokowi Ma'ruf untuk yang pertama, cabut segera Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. 2. Naikkan subsidi bagi sarana dan prasarana pertanian. 3. Hentikan segala bentuk monopoli dan perampasan tanah rakyat. 4. Hentikan kriminalisasi terhadap rakyat yang memperjuangkan hak atas tanah airnya.
Yang kelima, hentikan kriminalisasi, intimidasi, teror, dan penangkapan terhadap kaum tani yang menggarap kawasan hutan maupun perkebunan negara. Betul. 6. Berikan kaum tani kebebasan menggarap kawasan hutan maupun perkebunan negara tanpa biaya dan tanpa paksaan apapun. 7. Berikan upah buruh tani yang lebih baik di perkebunan besar milik imperialis dan tuan tanah besar nasional. 8. Bangun kedaulatan pangan dan berikan kaum tani harga jual hasil tani yang layak. 9. Cabut Sultan Ground dan Pakualaman Ground di Yogyakarta. 10. Hapuskan kartu tani. 11. Kembalikan sistem pertanian organik. 12. Sediakan sistem pendidikan dan kesehatan yang lebih baik di pedesaan. 13. Hentikan program reforma agraria palsu dan perhutanan sosial ala Jokowi. 14. Tolak pembangunan pertambangan kuari di Desa Wadas, Purworejo. 15. Berikan jaminan kesehatan dan upah penuh bagi kelas buruh di masa pandemi. 16. Gratiskan biaya pendidikan selama pandemi COVID-19. 17. Hentikan seluruh operasi militer dan seluruh pembangunan yang merampas tanah kaum tani dan tanah adat yang menindas rakyat di Papua. 18. Bebaskan Victor Yeumo tanpa syarat. 19. Hentikan represivitas dan kriminalisasi terhadap rakyat yang berjuang menuntut haknya. 20. Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua. 21. Hentikan hutang luar negeri. Laksanakan segera reforma agraria sejati sebagai jalan keluar bagi terbangunnya industri nasional yang mandiri di Indonesia demi terciptanya kemandirian dan kemajuan tenaga produktif rakyat Indonesia. Demikian tuntutan kita hari ini, kawan-kawan. Terima kasih. Salam perjuangan. Hidup rakyat. Hidup kaum tani Indonesia. Hidup kelas buruh Indonesia. Hidup pemuda mahasiswa yang berjuang bersama rakyat. Hidup perempuan Indonesia yang tertindas dan bangkit melawan. Jokowi Maruf. Merdeka Amerika. Jokowi Maruf. Anti demokrasi, anti rakyat miskin. Tanah untuk Rakyat. tanah untuk Rakyat. tanah untuk land reform. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Tani Nasional 2021.